Selamat siang para penggemar Mogan. Cerita Mogan. Apa kabar? Siang ini saya lagi ada di daerah Eretan. Kebetulan ada teman saya nanti ingin ngobrol-ngobrol. Saya Subay dari Karitas Keuskupan Bandung. Hari ini kami sedang mau melakukan respon kebencanaan yang terjadi banjir di sekitar wilayah Kabupaten Indramayu. Bang Subay siapa? Bang Subay siapa? Kenalan. Dari mana? Saya Subay dari Karitas Keuskupan Bandung. Sebuah lembaga yang bergerak di bidang pelayanan kebencanaan, pastoral kebencanaan. Nah, siang ini kebetulan di samping saya ini ada gadis cantik. Ya, di balik masker ini senyumnya tuh indah. Buka dikit. Saudara saya ini sudah lama kami kenal. Ya sudah seperti saudara sendiri. Tapi biarkan, nanti dia akan memperkenalkan diri dia. Silakan, Mbak. Nah, tutup. Ada tutup pintunya mic-nya. Kehalang. Cerita Mogan. Cerita Mogan. Halo sahabat Cerita Mogan, saya Winnie dari Koalisi Perempuan Indonesia. Kebetulan kalau saya posisinya di KPI Jawa Barat, dan hari ini sama teman-teman KPI Kabupaten Indramayu kita lagi respon banjir di sekitar Indramayu ya, di 22 kecamatan ya. di Kabupaten Indramayu. Kalau Koalisi Perempuan Indonesia sendiri kita fokus di advokasi kebijakan, tapi terkait kebencanaan kenapa kita concern di situ? Persoalannya adalah ketika kita melakukan asesmen banyak sekali persoalan bantuan yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. Kita hadir di sini memberikan bantuan ke masyarakat yang beda dengan bantuan pada umumnya. Bantuan pada umumnya gitu kan. Okay. Dan alhamdulillah permintaan ke kita itu nggak jauh dari kebutuhan yang beda gitu kan. Nggak ada beras, nggak ada, tapi mintanya pampers, pembalut, kebutuhan anak dan perempuan, vitamin gitu kan. Itu yang tidak disediakan oleh kawan-kawan yang memberikan bantuan ya. Oke. Jadi yang kita siapkan itu gitu kan. Mungkin itu. Selama melakukan respon di Indramayu ini sudah kemana saja bantuan itu diberikan? Kalau yang sekarang ya? Yang sekarang. Kalau yang sekarang kita kemarin buka posko di daerah Jatibarang karena kita buka dapur umum di situ. Kalau di Jatibarang sendiri kita di 3 kecamatan, di Widasari, Bangudo, sama Kertasmaya. Untuk menyiapkan makan siang dan makan malam. Nah, Mbak Win, teman-teman yang terlibat di KPI yang di pos ini, apakah mereka itu orang-orang yang terdampak juga kah atau bagaimana? Daerah mereka aman atau bagaimana? Kalau kawan-kawan semua terdampak, tapi rumah mereka nggak nyampe masuk air kan. Rata-rata rumah mereka jadi yang ngungsi, yang terdampak kayak di Losarang, sebagian di Rumah Dina, di Rumah Iyum juga di Kecamatan Sisi ya gitu kan. Mereka juga jadi tempat-tempat pengungsian masyarakat yang terdampak banjir. Jadi meskipun mereka juga korban, tapi masih tergerak untuk ikut membantu ya. Berarti teman-teman muda yang masih punya hati bisa melakukan apa saja. Jangan melihat karena kita korban terus kita tidak berdaya. Betul. Tapi justru di situ saat dimana kita bisa melakukan sesuatu, bisa berbagi begitu. Mau pesan-pesannya Mbak untuk ada yang mau disampaikan untuk dari KPI untuk semua yang terlibat? Pesan-pesan atau gimana? Apapun yang mau disampaikan untuk teman-teman muda. Ya, yang pertama saya sangat mengapresiasi sekali. Sebenarnya kita bukan hanya KPI sendiri melakukan menyalurkan bencana, kita kolaborasi juga dengan wanita Katolik WKRI Kabupaten Indramayu gitu kan. Dengan kemarin kita kolaborasi, jadi penyaluran kita itu nggak sendiri. Kemarin juga kita kerjasama dengan Karang Taruna dalam hal penyaluran bantuan dan kolaborasi. Kita sulit, misalkan saya ada kebutuhan teman-teman ada kebutuhan kita
barter gitu kan. Yang pasti teman-teman anak-anak muda ini keren-keren gitu kan. Semangat mereka keren, tinggal dikuatkan saja bagaimana mereka mencintai lingkungan, bagaimana mereka saling menguatkan satu sama lain, bersolidaritas sih. Yang pasti harapan kami sih tinggal bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan persoalan banjir di Indramayu gitu kan, karena sampai hari ini persoalan di Indramayu kan persoalannya banjir gitu kan. Meskipun KPI sudah melakukan pelatihan dengan Karitas terkait pengurangan resiko bencana untuk pelibatan ibu-ibu dan bapak-bapaknya di 2 desa ya Bang ya. Ya. Tapi itu nggak cukup kalau tidak ada kebijakan di Kabupaten Indramayu. Jadi harapan kami baik pemerintah maupun masyarakatnya sama-sama berkolaborasi, karena selama ini yang kami lakukan ya mungkin pertama kali ya setelah ini KPI baru mengajak semuanya, pemerintah, teman-teman organisasi masyarakat sipil untuk ya bareng-bareng kita jangan sampai bantuan itu, karena yang dilakukan KPI itu beda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman lain ketika ada respon mereka langsung kasih bantuan, tapi kita 2 hari itu asesmen dulu. Ya, gimana prosesnya? Kawan-kawan di semua titik itu meskipun mereka terdampak tapi mereka melakukan asesmen titik banjirnya di mana, mereka ngungsi di mana gitu kan. Kemudian kebutuhan apa yang menjadi prioritas di situ yang sudah dilakukan pemerintah, apa mereka melakukan itu. Makanya kita begitu respon yang belum ada dan benar-benar diperlukan oleh masyarakat yang mengungsi. Makanya sampai hari ini meskipun kemarin juga teman-teman pada sudah mulai nutup posko, kita masih jalan gitu kan. Karena besok-besok kita juga akan melakukan kegiatan kebersihan di fasilitas umum, fasilitas sosial, bersihkan pesantren, sekolah gitu kan. Itu sudah mempersiapkan itu gitu kan. Sudah mulai mempersiapkan, sudah ada permintaan kemarin dari pesantrennya Jahro untuk serokan, untuk ini gitu kan, sabun dan lain sebagainya. Kita mempersiapkan itu. Jadi dengan kajian asesmen itu kita melihat gap, kesenjangan, apa yang belum dilakukan oleh yang pemerintah dan lembaga yang lain. Nah, kita isi sehingga tidak terjadi bantuan yang bertumpuk, berada hanya di satu titik, terus hanya itu saja. Dengan kajian ini kita melihat gap, kesenjangan apa, kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan mendesak saat itu. Nah, kita substitusi, isi dengan lembaga-lembaga yang lain. Dan sebenarnya ini kan KPI kapasitasnya meningkat dan semakin kuat gara-gara kerjasama dengan Karitas Bandung nih. Kalau bukan dilatih sama kawan-kawan Karitas Bandung yang dikomandoi Romo Darwanto ya. Jadi kerjasamanya baik dengan solid. Iya, karena pas kita kerjasama itu ya paroki Santa Mikael itu jadi kantor kita, jadi rumah kita gitu kan. Kita sholat apa di situ. Jadi tiap hari kita ke situ dan di samping saling menguatkan silaturahmi juga meningkatkan kapasitas dan kualitas kawan-kawan ketika merespon bencana. Nah, kalau mau terlibat gimana, Bang? Ada perempuan-perempuan yang mau masuk KPI terlibat? Saya sahabat KPI loh, Iya. meskipun saya cowok. Boleh. Tapi tidak boleh jadi anggota KPI. Ya. Sahabat. Sahabat kami boleh. Kalau perempuan yang mau menjadi anggota KPI terlibat di sana. Ya, karena kita berbasis kelompok kepentingan, Koalisi Perempuan di Indonesia itu ada legislatif dan eksekutif. Legislatifnya kita namanya kalau di tingkat cabang Dewan Kelompok Kepentingan. Ada perempuan ibu rumah tangga, lansia, petani, pedagang, disabilitas itu kita berbasis kelompok kepentingan. Dan keanggotanya dari 18 tahun sampai seumur hidup. Karena ada lansia. 18 tahun sampai seumur hidup? Iya. Sebelum 18 tahun itu namanya anggota persiapan. Caranya mudah, tinggal ngisi formulir KPI. Kalau misalkan ini tinggal fotokopi KTP. Kalau misalkan mau ngisi sendiri formulir KPI-nya nggak usah ngasih fotokopi KTP juga nggak apa-apa gitu kan. Tujuannya ngumpulin fotokopi KTP kan untuk bantu diisikan. Karena ID KPI kan bisa pengganti alamat. Ini kalau hilang, karena pengalaman teman saya ketika KTP-nya nggak kebawa di bandara itu bisa pakai kartu anggota KPI gitu kan. Keren, itu ya. Sih gitu kan. Begitu. Itu sih. Oke. Baik, demikian para sahabat dan penggemar cerita Mogan. Kita selesaikan dulu karena sudah lapar ini. Kita makan dulu. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Oke.